Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama saya Rika Parmawati. Di kelas 10 ini saya akan mengajar mata pelajaran sejarah wajib. Sudah siap kan untuk menerima pelajaran hari ini? Selalu siap dong. Sejarah sebagai suatu ilmu tentu memiliki metode sendiri yang harus digunakan oleh sejarawan untuk meneliti suatu peristiwa sejarah. Pada saat meneliti peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu, seorang sejarawan dibatasi oleh ruang dan waktu dengan cara berpikir diakronik maupun sinkronik. Kedua konsep tersebut sangat bermanfaat untuk menjelaskan terjadinya perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Untuk memahami lebih lanjut mengenai cara berpikir sejarah, tentunya kita perlu terlebih dahulu mengetahui hakikat sejarah itu sendiri. Sejarah dalam bahasa Yunani berasal dari kata historia, yang berarti penyelidikan atau pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian yang mendalam. Menurut bahasa Arab, sejarah berasal dari kata syajarotun, yang berarti pohon kayu yang bercabang-cabang, karena sejarah berkembang antara satu titik kejadian yang bercabang ke titik kejadian yang saling berhubungan. Adapun hakikat sejarah menurut para ahli adalah sebagai berikut. Pertama, Muhammad Yamin, yang menyatakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Kedua, Moh Ali, yang menyatakan bahwa sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi di masa lampau. Ketiga, Herodotus, yang menyatakan bahwa sejarah adalah satu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Keempat, Nugroho Noto Susanto, yang menyatakan bahwa sejarah merupakan peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang terjadi di masa lampau. Berdasarkan hakikat-hakikat sejarah tadi, dapat kita simpulkan sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Dalam menceritakan kembali masa lalu, sejarah memiliki cara berpikir yang berbeda dengan cara berpikir ilmu pengetahuan alam, di mana cara berpikir sejarah memiliki fokus perhatian pada pengalaman dan tindakan yang dilakukan manusia, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkup manusia. Sebagai suatu studi, sejarah meneliti kehidupan manusia sejak pertama kali muncul hingga sekarang. Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi, unik, dan penting. Pertama, abadi, karena peristiwa sejarah tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Kedua, unik, karena terjadi satu kali dan tidak pernah terulang sama persis untuk kedua kalinya. Dan terakhir, penting, karena sejarah dapat dijadikan momentum dan mempunyai arti bagi kehidupan orang banyak. Sebagai suatu kejadian dari hasil perbuatan manusia, terdapat 3 unsur utama dalam kajian sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Ketiga unsur tersebut saling terkait dan berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu peristiwa sejarah. Pertama, manusia. Manusia menjadi unsur yang berperan penting dalam peristiwa sejarah, karena manusia merupakan aktor utama yang sangat menentukan suatu peristiwa sejarah.
hasil-hasil ide kreatif manusia dan tindakannya dalam ruang dan waktu tertentu dapat berpengaruh besar pada kehidupan manusia masa kini dan masa yang akan datang. Kedua, ruang. Ruang atau tempat merupakan unsur penting yang harus ada. Ruang merupakan panggung ketika peristiwa sejarah berlangsung. Ruang atau tempat terjadinya peristiwa sejarah terkait dengan unsur geografis. Ketiga, waktu. Waktu merupakan unsur penting karena mempelajari sejarah bukanlah mempelajari sesuatu yang berhenti, melainkan sesuatu yang terus bergerak seiring dengan perjalanan waktu. Seperti halnya unsur ruang, unsur waktu juga memberikan konteks tertentu bagi berlangsungnya peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah menempati unsur ruang dan waktu yang terus bergerak ke depan secara dinamis. Sekian pelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan terkait materi, silakan mengirim pesan melalui email berikut. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.